itu yang akan kita potret baru kita jepret. Itu yang akhirnya membentuk kebiasaan. Jadi kebiasaan motret itu ya kita set up dulu, kita sudah yakin akan mengambil itu, baru kita jepret. Halo Ceklekers, ketemu lagi dengan saya Krisna Satmoko, Ncis, di podcast Pisan Kanvas Kosong. Kanvas Kosong, hubnya orang-orang kreatif. Oke, sekarang kita ada di Bakum 23. Itu ada di sini. Mana? Itu studio baru yang kita pakai buat podcast. Kita pindah dari tempat yang kemarin, sekarang ada di Bakum 23. Kita hari ini akan ngobrol dengan kawan saya yang udah lama banget nggak ketemu. Dia seniman juga, ya fotografer juga gitu. Namanya Adya, panjangannya Adya Ranadireksa. Karya-karyanya nanti kita lihat, juara lah pokoknya ya. Punya ciri, nah itu. Mangga kita langsung panggil aja Kang Adya, udah datang? Langsung ya. Damang, alhamdulillah, aduh. Nah, ini Kang Adya. Dulu saya ketemu dia itu pertama dari belakang, waktu zaman di Onas. Jadi kelihatan banget beda karena dia nyetak udah bawa portfolionya yang kayak gini nih. Di dalamnya udah ada kontak sheet, terus ada negatif. Kalau nggak salah dulu zaman mobilnya masih Mercy. Wah, lama banget. Nah, jadi kita emang udah lama nggak ketemu. Kita ketemuin lagi sekarang. Kita akan ngobrol sebetulnya lebih ke pengkaryaan Kang Adya. Kang W-nya? Mangga. Sekarang kita akan ngobrol. Tapi sebelumnya mungkin Kang Adya bisa kenalin dulu diri sendiri. Oke. Terima kasih kesempatannya untuk teman-teman di Kanvas Kosong. Satu kehormatan buat saya untuk bisa diundang di sini. Merasa luar biasa happy ya. Lama nggak ketemu para senior saya. Dan mungkin kalau saya perkenalkan saya, nama saya Adya, saya biasa dipanggil Adya. Latar pendidikan saya sarjana fotografi. Waktu itu saya sempat mengenyam pendidikan di Itali, di Roma. Dan selain itu juga saya belajar seni murni di universitas lain, masih di Itali juga. Nah, setelah selesai kuliah, sempat saya tinggal dulu di Itali, sehingga akhirnya saya pulang ke Indonesia. Itu yang ketemu di Onas itu kali ya, baru pulang tuh ya? Iya, waktu itu mungkin baru pulang ya. Dari 2000 berapa gitu? Enggak, 19-an gitu ya? 19 tahun 98 akhir ya, 98 ya. Masih asik-asiknya reformasi lah. Bah. Oke. Masih bermimpi akan terjadi perbaikan. Nah, ini sekedar ini aja. Jadi dulu itu emang langsung di Itali dari kecil apa gede dulu di Bandung terus ke Itali, gimana terus? Waktu itu kuliahnya aja sih di sana. Kuliah aja. Jadi ya mungkin karena setelah SMA mulai kuliah di sini sampai akhirnya ada kesempatan untuk bisa berangkat ke sana. Belajar di situ ya
akhirnya pergi. Itu sebenarnya jauh sebelum ada sekolah-sekolah foto kan itu. Iya, Ya kan masih belum fotografi di kita tuh masih belum seperti sekarang. belum. Ya, Jauh banget. Jauh banget kan. Kalau ngelihat perkembangan hari ini, ya mungkin saya bisa katakan bahwa anak sekarang itu jauh lebih oke Sebetulnya. dibandingkan periode zaman. saya waktu itu. Karena Iya. juga pengetahuan dasar fotografi belum semarak hari ini. Tapi mungkin bisa cerita kenapa harus jauh-jauh ke Itali gitu? Apa alasannya dia? Kenapa Kang Adia teh milih ke sana? Apa karena di sana memang sekolahnya proper? Karena yang saya tahu dulu zaman saya ya kita bareng sih mulainya itu cuma ada NYP New York Photographer Institute ya itu by online email gitu. Tempatnya Indra Leonardi. Nah, kenapa harus ke Italia? Apa ada alasan? Jawaban jujur atau jawaban ideal? Ideal. Kalau jawaban ideal ya karena ingin pendidikan yang lebih baik. Iya. Kalau jujurnya? Kalau jujurnya sebenarnya accident di sana. Karena awalnya saya ke sana itu kan karena pendidikan saya di sini waktu itu masih sebagai mahasiswa desain produk. Oh, sebenarnya produk artinya. Oke. Jadi pergi ke sana itu tadinya saya udah keterima di Fakultas Desain Produk, Industrial Design Di Italinya. Di Italia. Oh. Setelah pendidikan TPB, pameran mahasiswa TPB, saya ngelihat departemen fotografi asik banget gitu. Foto-foto yang dipajang cantik-cantik. Iya. Siapa yang nggak pengen lihat Iya. model-model cantik pengen kenal. Itali pula. Di Itali pula. Ya sudah, akhirnya dari situ saya berniat untuk hijrah Dari desain produk ke fotografi. Ya akhirnya pindah lah. Itu setelah ngemban desain produk berapa lama? Belum masuk penjurusan, masih TPB. Oh, baru TPB. Langsung jadi robah niat. masuk ke fotografi. Tapi begitu di fotografi juga akhirnya ya ada challenge tersendiri ya, karena tidak ada satu bidang yang memang lebih hebat dan lebih istimewa gitu. Jadi masing-masing dengan tantangannya sendiri, masing-masing dengan konsepnya sendiri-sendiri, dan sejujurnya saat itu sangat menikmati betul gitu setiap proses yang dijalankan. Karena masih mungkin belum digital juga kan ya, masih belum masih analog. Yang saya tahu juga dia waktu pertama itu kalau nggak salah kameranya juga bukan yang umum kan, kamera pakai kamera 4x5 artinya yang view kamera. Large format. Jadi nggak lewat 35 mm nggak langsung ke sana atau gimana? Ada? Nggak, lewat. Jadi pada prinsipnya kan motret itu awalnya kenapa harus 35 mili? Kita belajar dulu untuk secure dengan framing. Ya. Jadi kalau 35 mili karena masih ada frame-nya ada 36 frame, salah masih boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja, betul. Sudah itu berjalannya waktu naik ke medium format. Ada kamera Hasselblad, ada Rolex, dan sebagainya. di mana frame-nya itu hanya ada 12. Kalau Pentax 67 itu frame-nya hanya 9. Nah, itu kita harus menjadi lebih selektif untuk memotret, nggak bisa buang-buang roll kan. Buat eksekusi perlu mikir. Masuk ke large format di mana hanya filmnya satuan, ya jadi lebih mahal lagi. Kita harus yakin dulu itu yang akan kita potret, baru kita jepret. Itu yang akhirnya membentuk kebiasaan. Jadi kebiasaan motret itu ya kita set up dulu, kita sudah yakin akan mengambil itu, baru kita jepret. Nah, untuk meyakinkan dulu masih pakai Polaroid tentunya. Polaroid. Ya. Jadi buat teman-teman ceklekers perlu saya jelasin dikit. Dulu belum ada preview seperti LCD di kamera sekarang digital. Jadi untuk mengeksekusinya tuh perlu modal lagi.
film Polaroid, which is itu cukup mahal ya kalau untuk sheet film Lumayan. tuh, karena sheet film tuh filmnya satu. Mungkin ntar kita bisa lihat di bawah ada atau di insert bahwa kameranya juga beda. Ya. Dan di situ fokus itu juga nggak ini ya, nggak sesimpel Ring. nggak sesimpel ring. Dia kameranya kayak segala macam bisa main, bahkan lensa film tuh bisa tilt, shift dan pan dan sebagainya. Nanti kita ada bahasan di Sesi situ. sendirilah. Sesi sendirilah. Teknik. Pusing kalau kesini kelamaan nanti. Oke, jadi tadi udah kayak gitu, terus mungkin perlu diceritain nih kali bedanya. Tadi kan udah cerita kenapa. Nah, bedanya apa sih? Apakah dari hasil atau apa tuh pakai medium dan view? Beda Hasilnya karakter. karakternya beda. Jadi orang yang terbiasa dengan 35 mili atau mungkin DSLR, dia akan sangat sensitif terhadap kejadian dan momen yang ada di depan mata. Karena dia akan terbiasa untuk menangkap sebuah kejadian dan bahkan akan lahir intuisi sebelum kejadian dia sudah standby karena dia sudah akan menduga. Ya Kang Cis kan sangat candid ya. Jadi seringkali kejadian orang-orang seperti Kang Cis ini bisa motret seperti Prama, seperti Cenayang. Oh. Jadi bisa standby dengan Ya kita ada udah anak kecil, ngira-ngira. dia akan jatuh di situ, kamera sudah standby di situ. Anak itu akhirnya terjatuh, tinggal jepret Cartier-Bresson segala macam dengan teori apa momen itu ya seperti moment. itulah. Karena dia bisa terbiasa dengan itu, terlatih intuisinya untuk menangkap kejadian yang akan datang. Nah, kalau masuk ke medium itu sudah mulai dengan setup dan kita akan mencari momen dari setup itu. Nah, ini yang kenapa dalam foto fashion itu banyak menggunakan medium format. Nah, medium format 120. Karena setupnya sudah disiapkan, dia hanya mencari pose, ekspresi dan gestur-gestur yang dia inginkan. Masuk ke large format itu harus full setup, di mana gerakan, gestur, ekspresi kalau motret orang itu memang sudah direncanakan well planned, intinya harus well planned. Jadi ya ekspresi itu diam, masuk film, jepret. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi nggak ada pengulangan ya kalau di itu kan. Iya, jadi resiko gak salah itu terjadi kalau umpamanya perencanaannya buruk, yang berarti ya kita buang uang. Jadi itu mungkin yang membedakan. Kalau dulu ada zaman kita motret itu kan ya mau pakai apa medium, itu beda harga. Di situ kan ada beda harga gitu. Tapi juga ya akhirnya ada kesalahan di sini itu kalau yang berpikir bahwa yang kamera large itu yang udah sangat hebat. Kalau di bawahnya itu yang masih medium. Kalau yang pakai 35 belum hebat amat. Nggak di situ sebetulnya. Gitu. Karena fungsinya juga nggak begitu fungsinya. Masing-masing itu punya fungsi. Punya karakter dan fungsi. Iya. Ya contohnya ya mungkin ini ada nih beberapa karya nih teman-teman ya. Nanti kita bisa lihat di insert. Ini masih pakai yang medium ya? Itu large. Ini udah large. Karena saya memang bekerja dengan kamera large format, jadi sudah terbiasa dengan metode cara kerja seperti itu. Nah ini Kang Adia bikin udah pakai large format. Jadi large format itu sheet film di mana pengeksekusiannya seperti yang tadi cerita harus benar-benar proper. Ya. Gitu ya. Lighting segala macam udah ini. Sama ini nanti mungkin ada cerita sendiri. Saya pengen ada cerita sendiri. Tapi sebetulnya kalau kita lihat Instagramnya apa sih Kang Adia? Yang kita kan bahas fine art nih. Instagram saya tuh ada 3. Oh. Saya lupa sih nama-namanya karena yang ngejalanin juga bukan saya. Tapi ada yang ngejalanin. Ada yang admin sendiri. Ada adminnya sendiri. Gitu. Karena kalau bukan karena apa ya. Pertama saya sudah masuk golongan
purba yang tidak 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 update dengan teknologi gitu. Jadi ya teman-teman yang muda-muda ini yang jauh lebih mengerti daripada saya nampak bodoh di dalam Instagram, lebih baik mereka aja lah yang ngerunning gitu. Jadi ada satu Instagram saya yang hanya berbicara, isinya itu hanya tentang foto art. Ada satu Instagram lagi yang foto-foto human figure dan commission work. Gitu. Ada yang satu produk lagi ya, yang hanya berbicara tentang gambar, lukisan, desain grafis. Dan itu 3 itu yang. Tapi yang sebenarnya yang menarik ini adalah yang fine art. Karena di situ bisa dilihat ada Kang Andi pernah motret jantung, pernah motret tampah, terus dikasih ikan, nanti kita kasih lihat fotonya. Justru itu yang menarik. Jadi kayak ada gundala dengan badan yang begang gitu ya. Itu menarik. Terus anak ayam digantung gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Sekarang kita ngopi dulu lah biar nggak stres. Enak banget nih kopi. Ini kopi dari Cozy. Cozy itu tempat kopi di Bandung. Oh, Koji tulisannya. iya seringnya tuh. Ada huruf K merah. Ya. Kalau nggak salah di teman kita juga ada tuh di Budara. Oh itu. Nah, Oke, eta. pantesan enak kopinya. Kopi ya.